Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini Ibu absen dulu ya. Nur Windy, Hadir Bu. Fahrunisa Indila, Sakit Bu. Ilyas Pratama. Hadir. Ya baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang bab 11, yaitu hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Di sini anak-anak ada yang tahu apa sih itu hijrah? Coba Mbak Windy, mungkin Mbak Windy tahu apa sih itu hijrah? Mungkin pindah dari satu tempat ke tempat lain nih Bu. Ya, betul sekali. Jadi hijrah itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau hijrahnya Rasulullah itu, Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Madinah ke kota Mekah. Jadi sebab-sebab Rasulullah hijrah. Oh ya, Ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi tentang bab 11, yaitu di mana agar anak-anak dapat atau mampu mencontoh perilaku dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lanjut, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan oleh Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hanya sedikit saja yang mengikutinya. Lalu kemudian setelah itu, pada saat Nabi Muhammad SAW, di mana seharusnya Nabi mendapat motivasi dan dorongan dari keluarga terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib meninggal di saat waktu yang hampir bersamaan anak-anak itu. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa yang amat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan sebuah pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah SWT menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Lanjut, berita gembira dari kota Yasrib. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Lalu perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, proses hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah itu tidaklah mudah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah
mereka dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Jadi kesimpulannya anak-anak, hijrah artinya itu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara hijrah Rasul itu artinya di mana perpindahan Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang kedua, cara meneladani Rasulullah SAW adalah memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan penduduk di Mekah. Dan ketiga, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah yaitu yang pertama, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kedua, karena serangan kafir Quraisy yang terus-menerus, dan ketiga, karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di kota Madinah. Dan yang kelima yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah satu, membangun masjid, kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan yang ketiga itu membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Dan yang terakhir, perjuangan Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain. Baik, itu dia materi hari ini. Kemudian lanjut untuk tugas, silahkan anak-anak kerjakan di modul pada halaman 100. Kemudian minggu depan kalian kumpulkan, dan ibu kalian kumpulkan di atas meja ini ya anak-anak ya. Jadi itu dia materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama-sama kita menutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa kafaratul majelis dimulai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.